Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Agus Masyud S. Asngari selaku Presiden Direktur Pertamina Foundation. Yang kami hormati Bapak Julius S. Bulos selaku Direktur Operasional Pertamina Foundation. Yang kami hormati Bapak Medianto selaku Direktur Keuangan Pertamina Foundation. Yang kami hormati bintang tamu kami, Richard Kyle selaku aktivis lingkungan. Yang kami hormati para pimpinan mitra perguruan tinggi atau yang mewakili, dan para peserta talk show relawan Pertamina Foundation untuk bangsa yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan nikmatnya kita masih diberi kesempatan untuk hadir dalam talk show ini dalam keadaan sehat tak kurang satu apapun. Kepada para hadirin, saya mengucapkan selamat datang di acara talk show relawan Pertamina Foundation untuk bangsa. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya, Marisa Salsabila dari Sobat Bumi Indonesia, akan memandu jalannya acara pada pagi hingga siang hari nanti. Sebelum mengawali kegiatan, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kelancaran dalam acara ini. Menurut anggapan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa bisa dicukupkan. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon kepada para peserta untuk mendengarkan lagu dengan kondisi hikmat, dan dimohon selama pemutaran lagu, peserta mematikan mikrofon. Dimohon kepada para peserta tetap dalam kondisi hikmat, karena sebentar lagi kita akan mengheningkan cipta, dan berdoa bagi para pahlawan yang gugur dalam medan perang. Mengheningkan cipta dimulai.
Selanjutnya, para hadirin akan menyaksikan pemutaran slideshow foto-foto Pertamina Foundation dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Banyak minta terima kasih lawan Tuhan sampian meluncurkan bantuan sampai ke wadah kami. Pertamina Foundation sebagai ucapan terima kasih, semoga Tuhan memberkati. Amin 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 ya rabbal alamin. Anggota ada berapa yang ikut total? Ada anggota masih belum termonitor Pak, karena begitu saya share di grup banyak udah pada semua. Iya. Kalau unit mungkin 10 lebih lah Pak. Bantuan bisa kita membantu ibu dan keluarga. Jadi rumah semuanya hanyut. Ini ada berapa kakak Bu yang di sini? Acara berikutnya adalah sambutan dari Presiden Direktur Pertamina Foundation, Bapak Agus Masyud S. Asngari. Kepada Bapak Agus, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang sekali pada kesempatan siang hari ini 297 teman-teman terus akan bertambah bergabung di dalam acara kita launching Relawan Pertamina Foundation untuk Bangsa. Saya akan mengucapkan salam terlebih dahulu buat teman-teman semuanya yang ada, kita urutkan dari paling ujung barat. Paling ujung barat ada Universitas di Aceh. Say hello kepada Aceh. Kemudian saya akan turun juga ke teman-teman yang ada di turun lagi Universitas Sriwijaya ya. Kita ada Universitas Sriwijaya, tapi kita sebelumnya naik lagi ke daerah Rokan. Oke, kita punya bisnis, kita punya Pertamina Hulu Rokan yang join sama kita, tapi kita juga udah mengawali dengan partnership kerjasama yang sangat bagus dengan teman-teman di Universitas di Rokan. Kemudian juga tentu di Jakarta, ada di Bandung, ada di Jogja, ada di Surabaya. Kemudian meluncur kita ke area di Kupang, kemudian kita ada di Papua, kemudian bergeser kita ada di Manado, dan tentu saja kita, ada di Ambon, sebelum kita kemudian bergeser ke teman-teman yang ada di area Sulawesi. Universitas Sulawesi itu adalah Universitas apa tuh, Mas Bulo, di ujung pandang tuh, Hasanuddin ya.
Kemudian juga ada kampus kita, kerjasama sama kita di Kalimantan. Cukup banyak nih di Kalimantan. In total kita ada lebih dari 38 partner kampus kita penerima beasiswa Sobat Bumi tahun 2021 yang pada kesempatan siang hari ini bergabung bersama kita dalam acara launching relawan Pertamina Foundation untuk Bangsa di 2021. Apa kabar kalian semuanya? 300 peserta webinar dan kemudian juga bergabung dengan kita, keluarga besar Pertamina Foundation, all the directors dan presiden direktur juga ada di sini, dan bersama seluruh staff Pertamina Foundation, kita gelorakan, kita semangatkan kembali perjuangan pahlawan-pahlawan kita untuk merebut kemerdekaan dengan hari ini bersama-sama merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dengan semakin menggelorakan kegiatan kita melalui launching relawan Pertamina Foundation untuk Bangsa. Jadi semoga semuanya sehat, semuanya dalam kondisi yang prima untuk bersama-sama menyambut tantangan dari Pertamina Foundation di pagi hari ini. Karena memang kita setelah sukses dengan 5 program PF Series kita, Pertamina Foundation kembali menggelar nih sebuah program keren, yaitu kita challenge kembali lagi anak muda bangsa yang memiliki kepedulian terhadap sesama untuk ayo bersama-sama kita berikan waktu dan tenaga, kemudian pikiran kita, kerja keras kita untuk bersama-sama terjun ke daerah lokasi bencana, di mana kita mengharapkan kalian semua ikutan di dalam program launching relawan Pertamina Foundation untuk Bangsa ini. Saya ingat kembali ke 2018 tahun 2018 yang lalu, bukan saya umurnya masih 18 tahun ya, enggak. Jadi kembali ke tahun 2018, saat itu saya sebagai Vice President Corporate Social Responsibility PT Pertamina Persero, kita menggelar Pertamina's Volunteering Days untuk pekerja Pertamina, di mana memang kita menjaring pekerja Pertamina yang punya passion, kita punya semangat untuk ikut serta terjun ke daerah bencana bersama CSR Pertamina tuh. Nah, 2018 waktu itu memang kita menggelar ada pameran tuh. Kemudian kita juga melakukan lelang untuk mendapatkan donasi dari seluruh pekerja Pertamina di seluruh daerah operasi seluruh Indonesia. Kemudian kita juga gelar juga pameran UKM, pameran foto-foto kita terkait dengan bencana alam dan kegiatan CSR kita. Dan juga kita waktu itu sempat menggelorakan upaya kita untuk care kepada environment dengan tidak memakai plastik sekali pakai. Nah, itu tuh tahun 2018 kita gelorakan itu. Kemudian saya juga mau bercerita juga bagaimana waktu itu kita adalah menangani bencana gempa bumi yang ada di Lombok. Waktu itu keren sekali teman-teman. Jadi volunteering dari internal Pertamina sudah kita libatkan di dalam bencana alam di Lombok. Waktu itu luar biasa dampaknya. Jadi Lombok di bagian utara itu satu kecamatan bahkan lebih, tapi saat itu kita datang ke kecamatan yang paling terdampak bencana. Desa-desa banyak rata dengan tanah, bangunan-bangunan pasti rata dengan tanah, jalanan pastinya retak-retak di sana sini. Mas Agus datang H+1 waktu itu dengan 3 orang tim saya. Kemudian kita ke lokasi mendekati local government, Pak Camat, kemudian ke kepala desa,
dan sampai kepada kita pada satu keputusan untuk terjun ke satu daerah pengungsian dengan kurang lebih ada 2.000 sampai 3.000 pengungsi yang ada di daerah tersebut. Jadi saya sampaikan kepada kepala desa bahwa Pertamina akan take over ini. Kita punya korban gempa bumi di Lombok tersebut, dan 3.000 kita akan take over, kita enclave daerah itu sebagai yang kita pastikan bahwa kita bersama-sama relawan langsung terjun ke lapangan. So we stay bergiliran di lokasi tersebut. Kita lakukan yang namanya meeting-meeting informal dengan mereka. Mereka terbagi atas 3 grup komunitas, di mana grup komunitas itu menunjukkan homogenitas dari mana mereka berada, desa-desa yang terkena dampak gempa. Kemudian ada beberapa juga yang heterogen, terdiri dari beberapa warga desa yang berbeda, yang bergabung di dalam daerah pemukiman tersebut. So, luar biasa sekali teman-teman semuanya, PF Friends, yang kita lakukan adalah bagaimana kita mendampingi mereka, memastikan mereka at the first moment atau pertama kalinya mereka terkena bencana di daerah pengungsian, secara makanan, minuman, kemudian air bersih, kemudian juga shelter pengungsi, kita bantu mereka. Tentu saja di kala itu tidak menutup kemungkinan terhadap pihak lain yang membantu untuk penanganan bencana Lombok tersebut, tetapi kita adalah sebagai koordinir area tersebut. So, banyak sekali insight yang kita dapatkan ketika kita secara bergiliran tinggal mendirikan tenda kurang lebih 1-2 minggu secara bergiliran. Tidak hanya kita memberikan kontribusi basic need kepada mereka, tetapi juga kita memberikan layanan kesehatan. Kita berikan kepada mereka yang namanya trauma healing secara bergantian. Kemudian kita pastikan bahwa secara kelembagaan atau secara komunitas, mereka punya partisipasi aktif untuk bisa bangun dari bencana tadi. Jadi instead of kita berperan sebagai subjek, maka subjeknya itu ada di mereka-mereka yang terkena bencana alam. Jadi kita sebagai pendamping, kita menguatkan, kita memberikan kapasitas kepada mereka, kita memberikan kontribusi baik yang sifatnya tadi basic needs maupun trauma healing dan layanan kesehatan untuk memastikan mereka itu sampai dengan waktu bencana alam itu diberlakukan, mereka berkecukupan sebagai mereka terkena dampak bencana. Kemudian after bencana tersebut yang kita lakukan adalah saya ingat banget kita berikan kepada mereka, dirikan yang namanya bersama-sama dengan Kementerian BUMN, kita dirikan namanya rumah permanen sementara sebagai bridging untuk mereka sampai dengan mereka recovery daripada bencana alam, kemudian mereka bisa kembali melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya mereka lakukan, sampai kemudian mereka akan punya effort ataupun mampu untuk mendirikan kembali rumah atau kembali ke desa di mana mereka sudah tinggalkan sekian lama untuk tinggal di daerah shelter atau tempat penampungan sementara tersebut. So, bagaimana volunteers pekerja Pertamina yang luar biasa berdedikasi dalam kegiatan di Lombok, yang kemudian juga lanjut dengan kegiatan bencana alam di Palu waktu itu tidak kalah masif dan dampaknya. So we are doing very good untuk bersama-sama dengan berbagai pihak berkolaborasi untuk kembali merevitalisasi ataupun membangkitkan kembali Palu yang terdampak tsunami dan gempa waktu itu, termasuk juga tanah bergerak. Itu luar biasa bencana alam waktu itu. Kemudian bergeser ketika di Pertamina Foundation adalah tadi bagaimana kita melakukan ekspedisi di Tanah Dayak, nun jauh di Kalimantan Selatan sana,
di puncak gunung, di puncak bukit yang masih sangat natural, sangat alami, di mana kita bantu mereka juga untuk keperluan basic need kepada mereka-mereka para suku Dayak yang terisolir karena adanya banjir bandang di Kalimantan Selatan. Kemudian kita juga bergeser ke Kalimantan Barat, tepatnya untuk waktu itu tim Pertamina Foundation melakukan ekspedisi bantuan di sana untuk memastikan mereka-mereka yang terkena banjir ya. Kalau Kalimantan Barat itu banjir yang cukup membuat beberapa daerah itu terisolasi dan tidak punya kemampuan untuk memenuhi basic need-nya mereka. Ekspedisi kita bertambah atau berlanjut Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, kemudian kita ke Waingapu NTT dan Kupang. Itu adalah ketika mereka terkena dampak angin ribut ataupun storm yang sangat mengerikan dari cerita-cerita yang kita dengarkan di lapangan, termasuk juga bukan tsunami, tetapi banjir bandang dari sungai besar yang mengalir di tengah-tengah kota Waingapu. So sepanjang sungai pasti sama persis di Kalimantan Selatan habis teman-teman semuanya, PF-Friend. Rumah, pasar, bangunan umum, sekolah, PAUD kita bicarakan, dan semua jembatan, fasilitas umum habis semuanya. So kita bisa merasakan sangat bahwa di tengah-tengah bencana seperti itu tentunya kehadiran kita sebagai relawan menjadi sangat penting, menjadi sangat krusial untuk memandu, untuk mendampingi, syukur-syukur untuk bisa memberikan bantuan baik itu moral maupun spiritual untuk menguatkan mereka-mereka yang terkena bencana tersebut. Nah, hari ini kita melaunching Relawan Pertamina Foundation untuk Bangsa karena memang nantinya ini akan sangat penting untuk mengajak, mengetuk teman-teman semuanya bergabung ke dalam Relawan Pertamina Foundation ini yang nantinya kita bisa bersama-sama tidak hanya dengan PT Pertamina Foundation, hanya dengan Pertamina Foundation saja, tetapi bahkan nantinya kalian-kalian bisa sebagai relawan tersebut ikut serta kegiatan sosial yang dikomandoi oleh private sectors, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakat lain dengan ilmu ataupun sertifikasi yang diberikan sama kita nantinya. Nah, menjadi lengkap kiranya hari ini kita mengucapkan selamat datang kepada Richard Kyle, salah satu teman kita yang luar biasa, nanti akan memberikan 1 jam khusus bersama Richard Kyle. Jadi PF-Friend silakan nanti Anya, silakan nanti memberikan komentar ataupun mengacungkan tangan paling tinggi untuk bergabung bersama Richard untuk bersama-sama relawan Pertamina Foundation yang nantinya kita akan terjun, kita akan menunjukkan kepedulian kita kepada mereka-mereka yang terkena bencana alam di seluruh Nusantara. So challenge ini akan menjadi sangat menarik buat kalian kaula muda, menarik dalam artian lebih kepada tatanan dalam hati kalian untuk terketuk terhadap penderitaan sesama, khususnya adalah penderitaan dari rekan, teman, komunitas masyarakat sebangsa setanah air Indonesia. Jadi sekali lagi thank you untuk kehadiran dan partisipasinya di dalam acara launching Relawan Pertamina Foundation untuk Bangsa. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus atas sambutan yang telah diberikan. Memasuki acara inti akan ada talk show tentang kebencanaan dan mencintai lingkungan bersama bintang tamu kita, Richard Kyle.
Seperti yang kita ketahui, Indonesia termasuk negara yang sangat rawan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, dan angin puting beliung. Sekitar 13% gunung berapi dunia yang berada di Kepulauan Indonesia adalah aktif dan berpotensi menimbulkan bencana alam. Selama 2021, yaitu mulai 1 Januari hingga 15 Juli, BNPB mencatat terjadi 1.560 bencana alam di Indonesia. Bencana alam selalu membawa korban, selain kerugian material, juga merenggut banyak nyawa manusia. Bagi korban selamat, senantiasa menghadapi banyak masalah di seluruh sendi kehidupan. Disinilah dukungan dan peran serta semua pihak, termasuk relawan dibutuhkan. Mulai tahap tanggap darurat, rehabilitasi rekonstruksi, sampai pasca bencana senantiasa butuh kehadiran relawan dengan fungsi sesuai tahapan tersebut. Di tahapan-tahapan penanganan bencana itulah keberadaan relawan Pertamina Foundation untuk Bangsa akan hadir dan mengambil peran di garda terdepan. Pada kesempatan ini, diadakan talk show sebagai acara pembukaan relawan Pertamina Foundation untuk Bangsa. Talk show ini akan dipandu oleh seorang moderator, yaitu Raihan Nur Rashid atau akrab disapa Raihan, dari Pertamina Foundation Scholarship Angkatan ke-6. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Raihan untuk mengambil alih acara. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih dari Maris karena telah menyampaikan dan memberikan kesempatan kepada saya. Ya. Nah, ya, mungkin suaranya bisa di-mute ya, nanti ada sesi khusus untuk kita semua, barangkali nanti ada yang mau tanya dan seterusnya ya. Nah, hari ini pada hari yang cerah dan juga sangat berapi-api ya, karena kita sedang melaksanakan ataupun sedang merayakan Dirgahayu Indonesia, kita memiliki sebuah talk show yang mana talk show ini akan memicu dan memacu teman-teman yang leader relawan Pertamina Foundation nih untuk bangsa. Dan di sini kita tahu semua ada penerima beasiswa dan ada teman-teman ataupun anak muda yang udah siap nih untuk membangun dan merealisasikan Indonesia yang tangguh dan Indonesia yang tumbuh sebagai tagline dari HUT RI yang ke-76. Dan hari ini, karena topiknya juga berkaitan dengan relawan Pertamina Foundation untuk Bangsa, kita ada seorang pembicara yang sangat terkenal dan dia merupakan seorang pekerja seni dengan segala pengalaman kegiatan sosial yang pernah dia ikuti, yang mana dia sendiri pernah berkecimpung di kegiatan sosial untuk animalia ataupun satwa-satwa di Indonesia. Kemudian beliau juga pernah berpartisipasi untuk program air bersih juga sebagai kegiatan sosialnya. Dan dia juga pernah berkontribusi nih untuk teman-teman penderita HIV dan cancer yang ada di Indonesia. Untuk itu, mari kita sambut. Please welcome Richard Kyle. Ya, Richard. Halo semua. Ya, halo Richard. Para mahasiswa semua. Okay. Halo direktur semua juga. Aku senang banget bisa hadir hari ini. Ya, how are you today, Richard? Aku baik banget. Tetap sehat, tetap semangat juga. Soalnya ini hari Merdeka. Jadi kita pasti semangat dan bangga banget sama Indonesia juga. Iya dong, ya hari ini hari Merdeka, jadi harus penuh semangat dan harus penuh dengan sehat ya, sehat dari COVID juga ya. Betul sekali. Iya. Oke, nah ini nih Richard, kita hari ini pengen ngobrol, ngulik sedikit tentang Richard, karena Richard sendiri kan kita tahu nih kalau Richard merupakan pekerja seni yang punya banyak kegiatan sosial. Dan tadi juga sempat aku senggol sedikit tentang kegiatan Richard, tapi masih kurang dalam nih, biar nanti anak-anak muda bisa terinspirasi juga. Nah, kita mulai dari kegiatan yang sangat unik karena di sini mungkin nggak semua orang punya akses ya, yaitu tentang pengalaman Richard untuk bukan berinteraksi sih, tapi lebih tepatnya membantu orang-utan di Indonesia untuk memperoleh penangkaran yang lebih layak. Bisa nggak diceritakan sedikit mungkin dari Richard? Boleh banget. Sebenarnya dari awal saya ketahui sejak 2018 saya diajak bersama Yayasan BOS Foundation, kita bisa sebutkan itu Borneo Orangutan Survival Foundation, dan mereka ajak aku buat menjadi sebagai anggota campaign awareness. Jadi hampir mirip lah sama peran relawan. Mereka minta buat bantu promosikan campaign dan program mereka, yaitu melestarikan orangutan dan habitat restorasi juga. Jadi ketika saya menjadi relawan spesies yang hampir punah, saya juga belajar banyak tentang mengapa spesies ini kepentingan untuk ekosistem kita, dan saya juga
mempelajari misi visi Yayasan BOS Foundation dan kerja praktik proses dari rescue orangutan, membawa mereka ke tempat rehabilitasi, ajar anak-anak orangutan ke sekolah, dan itu bertahun-tahun loh prosesnya, jadi nggak segampang itu. Dan itu juga sebelum mereka bisa mendapat kesempatan kembali ke hutan. Jadi like I said before, proses ini emang panjang lebar dan ini emang lingkungan konservasi. So selama ini aku udah belajar banyak dan pengalaman aku sangat unik karena dari seorang yang belum tahu banyak tentang satwa liar dan kenapa kepentingan kita harus menjaga spesies ini, apalagi kenapa kita juga harus menjaga spesies ini buat alam kita juga. Dan sekarang saya juga sudah tahu dan sudah dapat banyak skill dan pengetahuan dari kesempatan ini. Jadi saya juga bangga selama 5 tahun ini saya I can say menjadi seorang konservasi. Oke, gila sih. Itu keren banget sih, Richard. Dan tadi tuh ada yang unik sih kalau Richard, waktu Richard ceritain tentang pengalamannya ya, itu emang orangutan ada sekolahnya ya sebelum dilepas lingkarkan gitu? Benar sekali. Soalnya kan kita tahu habitasi mereka emang dikurangin banget gara-gara commercial farming. Ya macam-macam sih, tapi lebih ke kebun kan. Dan dari situ kita biasanya BOS Foundation dapat orangutan dari bayi. Dan biasa kalau orangutan itu sebenarnya mereka nempel sama ibunya selama 8 dari awal selama 8 atau 10 tahun dinempel sama ibunya. Jadi let's say itu rehabilitasinya buat bikin anaknya bisa ke sekolah sama babysitter biar mereka bisa ajarin untuk nanjat, untuk makan, untuk basically dapat banyak skills supaya mereka bisa hidup dan kembali ke hutan lagi one day. Wah, gila, itu keren banget sih. Dan itu pengalaman baru, jujur, karena aku sendiri kan juga belum pernah ketemu ataupun lihat orangutan di lingkungan langsungnya ya, di habitat langsungnya. Dan baru tahu tuh ada sekolah. Dan itu di hutan, di lingkungan aslinya atau di habitat aslinya ya, Richard ya? Itu di tempat rehabilitasi. Ada beberapa di Kalimantan Timur, ada di Kalimantan Tengah, di Naro Menteng, yang let's say main utama, headquarters yang utama buat BOS Foundation, apalagi ada juga di selatan. So ada beberapa tempat buat rehabilitasi, apalagi juga kalau kita masuk ke hutan ada banyak base camp juga. Soalnya proses buat kembali orangutan ke hutan bukan kita tinggalin mereka, tapi masih ada proses buat menjaga mereka dan monitor mereka juga. Supaya kita tahu datanya yang mereka lakukan dari rehabilitasi emang masuk akal dan berhasil. Ya. Oke. Itu serius, itu keren banget dan itu pengalaman yang langka dan itu bisa didapatkan kalau emang nanti bisa menjadi relawan ya ataupun punya jiwa kerelawanan yang tinggi nih. Benar. Nah, benar banget. Kemudian yang kedua nih, kita kan tadi juga udah sempat singgung di awal juga. Richard itu kalau nggak salah juga pernah punya kegiatan ya di Nusa Tenggara Timur ya? Iya, tahun lalu sebenarnya aku juga dikenalin sama Plan International, itu salah satu yayasan humanitarian yang juga minta bantu saya untuk mengumpulkan donasi dengan tujuan buat membantu akses air bersih di 2 desa Wagala lokal di NTT Flores. Jadi satu hal yang mendorong saya untuk menjadi relawan di proyek ini karena aku dengar cerita dari kepala desa ini menjelaskan tugas-tugas berhari-hari harus dilakukan oleh khusus perempuan dan anak kecil. Mereka harus berjalan sekitar 3 kilo tiap hari untuk mengambil air bersih di sumber mata air menggunakan galon. Jadi mereka emang lakukan itu dari kecil sampai let's say mereka udah dewasa gitu. Jadi hal ini sangat mendorong saya karena menurut saya semua manusia berhak untuk memiliki akses air bersih.
itu yang paling utama buat aku. Jadi for me itu bikin aku kayak mau bergerak dan ikutin campaign mereka. Nah itu namanya Jelajah Timur. Jadi Jelajah Timur adalah campaign buat relawan yang akan tes fisik dan stamina masing-masing. Dan kamu pas banyak orang udah tahu aku juga orang yang suka berolahraga terus, sangat sehat. Jadi karena itu saya bikin tantangan, saya sendiri harus lakukan bersepedaan 1.000 km dalam 10 hari, dan aku kumpulin donasi dari platform saya, dan dari donasi yang saya berhasil mengumpulkan 100 juta di dalam 1 bulan itu akan dikasih buat membangun akses air bersih. Jadi sebagai relawan di campaign ini sangat menarik karena saya bisa kembali membangun hak manusia, yaitu akses untuk air bersih. Untuk air bersih, ya betul banget. Itu juga jadi salah satu fokus dari United Nations ya di program SDGs-nya. Nah, maka dari itu air bersih itu menjadi salah satu komponen yang penting sih. Dan aku jujur baru tahu sih kalau emang ada saudara kita di Indonesia ini yang membutuhkan air dan harus ngambil air sampai 3 kilo ya tadi ya. Iya, itu dia. Itu yang aku juga sadar kayak masa jadi begini di generasi sekarang masih ada desa kayak gini yang benar kayak perlu bantuan, perlu sistem yang lebih zaman now gitu. Oke sih. Betul banget sih. Kita bersyukur banget harusnya ya. Nah, kalau misalnya nanti ada program lagi nih dan itu harus jalan ataupun sepedaan 1.000 kilo lagi, wah Richard kayak tertarik ya? Pasti. Kayaknya tahun ini kita masih lanjut sama Jelajah Timur. Tadi aku bilang itu tantangan buat aku buat bersepedaan 1.000 kilo, tapi buat Jelajah Timur project mereka yang aku tahu mereka kayak lari 8 atau 100 kiloan kayak marathon di Flores, di tanah mereka. Jadi mereka bisa merasa kepanasnya, bisa merasa medan di sana gimana. Jadi itu lebih passion dengan seorang yang mau bantu buat kumpul donasi, apalagi mau bikin challenge sendiri kan. Jadi for me ini sesuatu yang special banget ya Jelajah Timur. Nah, udah nih tadi tentang hewan, kemudian ada tentang air bersih juga, itu 2 komponen yang penting banget dan banyak banget permasalahan di lingkungan itu. Ada yang ketiga nih yang gak kalah keren juga, dan ini sangat menyentuh sih jujur secara personal ya. Ini tentang bantuan ataupun Halo? Tadi aku di mute. Ya, dari Richard sendiri, tadi kan, aku ulang aja ya, karena tadi aku juga... Iya, nggak apa-apa. Nah, ada yang berisik. Betul. Nggak apa-apa nih, pengen ikut ngobrol sama kita soalnya. Iya, pasti. Nah, ini nih, karena tadi kan Richard sendiri kan juga udah punya 2 kegiatan yang keren banget ya, dari satwa dan kemudian dari menyediakan air bersih gitu. Nah, ini ada yang ketiga tentang kesehatan, yaitu untuk anak-anak yang menderita kanker dan HIV. Itu gimana caranya seorang Richard Kyle yang kita tahu Richard Kyle sendiri kan punya gaya hidup yang sehat ya dan olahraga itu. Dan Richard Kyle sendiri itu bisa loh melawan stigma masyarakat umum nih, bisa dibilang juga masyarakat Indonesia juga ya. Karena rata-rata kita kan masih agak sangsi nih, atau kita agak takut nih kalau untuk membantu teman-teman HIV gitu. Mungkin bisa diceritain pengalamannya. Iya, ini oke. Berarti gimana ya? Oke. Jadi yayasan ini namanya Rachel's House. Jadi dari ini dibuatkan dari sahabat aku di Jakarta. Jadi kita selalu diskusi dan bicara-bicara tentang ada stigma di Indonesia di mana anak-anak atau dan orang-orang yang kena HIV atau AIDS atau mendapatkan perlakuan yang berbeda. Jadi yayasan Rachel's House ini dibuat agar orang-orang bisa membuat donasi untuk memberikan pelayanan medis untuk orang yang kena terminal illness. Jadi saya terdorong karena menurut saya semua hidup manusia penting dan kita tidak bisa memberikan perlakuan yang berbeda kepada mereka yang mengidap penyakit HIV atau AIDS atau
hepatitis, pokoknya banyak disease yang kemungkinan kita merasa harus kayak jauhi dari seorang itu. I feel like itu nggak benar, especially di this day and age. Jadi for me, aku basically bantu mereka lewat digital campaign untuk raise awareness juga, untuk tunjukin ke umum juga stigma ini dan yang sangat controversial. Dan aku merasa, kita seharusnya nggak boleh tinggalin orang yang lagi sakit. Soalnya itu, for me itu unfair banget. Dan kalau misalnya kita bisa bantu mereka yang ada terminal illness, ya makanya kita coba raising money biar mereka juga nggak harus suffer penyakitnya yang terlalu severe. Jadi yayasan ini emang bantu mereka yang let's say minoritas ini. Iya, betul banget. Itu jadi salah satu problem yang emang kita hadapin di Indonesia. Dan Richard udah memulai inisiasinya untuk bisa menginspirasi kita supaya kita juga bisa bergabung menjadi relawan khususnya untuk membantu berbagai bencana alam di Indonesia. Nah, sebelum aku lanjutin nih ngobrol sama Richardnya, di sini kan kita dari Richard berkenan nggak kalau misal nanti ada teman-teman yang mau nanya mungkin? Boleh dong, boleh. Boleh banget ya. Nah, itu tuh, maka dari itu nanti untuk teman-teman yang emang mau tanya langsung nih sama Richard, bisa raise hand ya nanti, dan kemudian nanti mungkin hanya akan ada 2 kesempatan aja, jadi bisa cepet-cepetan nih, barangkali namanya juga kesempatan yang langka, ngobrol sama Richard kan ya, berarti kalian harus benar-benar bisa nih memaksimalkan kesempatannya. Nah, sambil nunggu nanti untuk yang tanya-tanya ya Richard ya, ini nih, kan kita kan tahu nih kalau misalnya Indonesia punya banyak masalah dan kemudian masalah-masalah itu bisa diselesaikan oleh anak-anak muda ya, seperti kita ya Richard ya, dengan kontribusi mereka sebagai relawan. Dan dari Pertamina Foundation sendiri kan juga memiliki sebuah kegiatan yaitu relawan Pertamina Foundation untuk bangsa. Nah, dari Richard, kenapa sih Richard mau mendukung program ini? Ya, yang seperti aku tadi jelaskan sama dalam kegiatan-kegiatan sebagai relawan untuk memberikan waktu dan energi saya untuk isu seperti itu. Saya percaya pada saat kita membantu orang yang membutuhkan, kita akan dapat balasan yang lebih dari diri kita sendiri. Jadi saya merasa membantu masyarakat itu sangat penting, dan dalam menjalani peran sebagai relawan dalam misalnya Pertamina Foundation, kita bisa mendapatkan sertifikat dan course juga yang kasih banyak skill dan lebih tahu cara untuk mengatasi bencana alam juga. Dan kalau misalnya aku koneksi sama pengalaman aku misalnya di BOS Foundation, mereka juga kena bencana alam juga dalam kegiatan mereka, dari bakaran hutan, dari banjiran. Mereka selalu harus atasi supaya mereka bisa lanjut sama misi mereka. So for me, program ini relawan Pertamina Foundation untuk bencanaan alam ini sangat keren, dan aku sangat support this campaign. Oke. Nah, itu dia ya. Nanti untuk teman-teman, seluruh anak muda di Indonesia, ataupun anak muda itu nggak spesifik ya, yang usianya ataupun yang baru masih kuliah, tapi anak muda itu juga bisa berusia 20 ataupun bahkan 30 tahun kalau dari definisi United Nations ataupun PBB itu, makanya bisa langsung mendaftarkan di program ini. Dan mantap, udah pasti dapat banyak teman ya Richard ya? Iya, itu pasti. Kalau itu pasti. Dan I think dapatkan pengalaman baru juga. Itu juga sesuatu yang sangat dekat sama aku. Kalau kita ikutin kegiatan baru atau hobi baru, selalu dapat pengalaman baru. Dan itu emang sesuatu yang spesial buat hidup masing-masing. Mungkin mengembangkan skill bidang sosial. Obviously, kita kenal banyak teman-teman dan relis dan jaringnya, belajar berbagi dengan sama-sama. Mungkin relawan bisa mengajarkan makna hidup juga.
Ya, betul. Makna hidup itu salah satu hal yang paling mahal sih untuk didapatkan. Karena itu dapatkan dari pengalaman ya. Oke. Nah, ini Richard, di sini kita udah punya beberapa teman-teman yang raise hand nih dari anak-anak muda Indonesia. Dan aku milih satu, Richard milih satu ya? Ya. Okay. Boleh dong. Richard bisa ini kan ya, lihat yang raise hand siapa aja? Bisa kan? Aku bisa lihat nggak tahu deh. Oh, kayaknya nggak. Oh, ada lumayan banyak sih. Oh iya. Oke. Oh iya. Nah, dari aku coba milih dulu nih. Yang namanya Nurma Widyaningsih dari USB Tuban. Ya, bisa on mic dari Nurma. Cek. Ya, halo, suaranya cek. Masuk ya, Nurma? Sudah. Oh, terima kasih Kak kesempatan ini ya. Terima kasih Kak Richard atas ilmunya. Halo juga. Ini kebetulan saya kan juga relawan KSR PMI juga Mantap. Gitu ya. Saya juga pernah di Kelot gitu Kak. Yang Kelot meletus itu saya juga jadi relawan di sana. Oh, Gunung Kelot ya? Iya. Okay. Ya. Saya juga sering gabung sama Tagana. Gini Kak, bagaimana caranya agar bisa ikut menjadi kontribusi menjadi relawan di ini Pertamina Foundation. Di Pertamina Foundation gitu Kak. Oke, nah itu pertanyaan yang bagus banget dan itu nanti harusnya dijelasin di akhir ya, tapi ya Richard ya. Iya, tapi seharusnya kita bisa jelasin itu mudah sekali. Tinggal klik di link di kayaknya ada PDF di sini kan di registrasi, lalu di sisiin aja selesai, terus pasti bisa baca syarat dan ketentuan yang sudah ditulis semua ya di link, jadi langsung gabung aja. Oh itu ada kriterianya atau bagaimana caranya bisa masuk seperti itu Kak? Ya, kalau untuk yang itu nanti bisa dicek lebih lanjut di sosial media ya, karena lengkapnya emang di situ. Okay. Terima kasih Kak. Semangat Mbak. Semangat Nurma. Merdeka. Ya, merdeka, betul. Merdeka Indonesia. Oke, terima kasih Nurma. Dan kita dari Richard bisa pilih satu lagi nih pertanyaan yang dari Richard sendiri pengen jawab. Silahkan Richard. Siap aja. Aku nggak ada masalah kok. Kalau ya udah. Kalau gitu, gimana kalau ini Kadek Richard mau nggak? Orang Bali nih. Oke. Boleh. Kadek dia Pratyaswari. Halo Kak, suaraku kedengaran Kak? Iya, suara kedengaran Kadek. Oke, thank you banget. Dan sebelumnya maaf nggak bisa on cam karena ini juga Lagi on cam. Oh iya, bisa. Tapi lagi mati lampu. Oke. Nggak apa-apa. Jadi lanjut. Saya sebenarnya untuk proyek yang tadi dikatakan oleh Kak Richard mengenai tadi kita suffer sama ada pengalaman perempuan yang sampai 3 kilo mencari air bersih sejauh itu, kemudian langsung bersentuhan gitulah, bisa dibilang dekat sama yang bisa kita bilang ODA atau ada riwayat HIV. It's a good journey. Kalau dari saya pertanyaannya yang pertama Kak, how you beginning your journey di sosial ya kan? Di Indonesia kita tahu there is a lot of different problem gitu ya, dari berbagai macam permasalahan yang ada. Apa yang membuat kakak mengawali perjalanan kakak di bidang sosial ini sendiri gitu? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, so far dari berbagai macam permasalahan yang mungkin sudah dilalui gitu ya dalam perjalanannya, yang mana yang menurut kakak paling berkesan dan menurut kakak harus benar-benar ditangani banget sama pemerintah kita ataupun dari generasi mudanya sendiri? Oke. Wow. Iya, itu pertanyaan keren sih. Dua pertanyaan yang keren banget. Iya, betul. Nah, aku coba rangkum dulu pertanyaannya. Yang pertama dari Richard, kenapa Richard mau berkontribusi untuk sosial ya? Itu sama yang kedua. Dan kayaknya cara awalnya gimana masuk mungkin. Nah, betul banget. Iya, tadi itu pertanyaan. Sama yang kedua kalau nggak salah terkait sama
apa namanya, permasalahan apa yang harus segera diselesaikan gitu ya. Oke. Gimana ya? Sebagai public figure, menurut aku kita ada misi yang kita harus lakukan. Actually sebenarnya semua harus lakukan. Tapi sebagai public figure dan ada platform yang bisa pakai suara kita sendiri, kita harus lakukan project-project atau campaigns atau ikutin cause yang kita percaya. Itu kayak wajib, itu bukan pilihan, tapi itu kayaknya kayak wajib kita harus lakukan sebagai public figure. Jadi menurut aku kenapa atau bagaimana aku bisa bisa kayak masuk dalam atau cara kontribusi sama let's say dalam konservasi sosial atau humanitarian juga kesehatan macam-macam. Mungkin itu dari kenalan juga dari foundationnya. Misalnya Boss Foundation, mereka approach aku, dikenalan dulu, dan mereka kan cerita dan ajarin aku dari awal, dan dari situ aja aku mulai bergerak kalau itu sesuatu yang passion buat aku atau sesuatu yang aku percaya juga. Dan kalau aku lihat Boss Foundation adalah yayasan yang luar biasa, yang nggak cuma mikir satu binatang ini yang sangat spesial buat Indonesia, tapi mereka mikir gambar yang lebih luas, dan itu bumi kita, itu hutan kita, dan kalau kita nggak ada hutan, kita juga nggak ada manusia, Jadi for me, aku kayak merasa I guess dari awal, dari kenalan aja atau dapat kesempatan ikutin kegiatan sama foundation atau yayasan, itu yang let's say jalan pintu masuk. Jadi kalau misalnya kalian juga menjadi volunteers buat Pertamina Foundation, itu juga salah satu pintu terbuka buat kesempatan buat kalian. Oke, itu merupakan panggilan hati ya, Richard Kell ya berarti. Dan harusnya emang semua anak-anak muda nih, bukan semua anak muda sebenarnya sih, sampai semua manusia yang ada di dunia ini harusnya emang care nih, peduli sama bumi kita ataupun lingkungan kita itu sendiri. Nah, kalau yang kedua gimana nih Richard, untuk pertanyaan yang kedua, masalah apa yang menurut Richard yang paling harus diselesaikan gitu, ataupun yang paling menurut Richard paling menarik gitu untuk diselesaikan? Kalau aku sih selalu ada banyak kasus atau krisis yang kita harus peduliin kan, especially saat ini dan masa depan. Kita mau nggak mau, kita harus lebih proaktif buat bergerak, buat bantu, buat mikir what is a sustainable lifestyle buat masa depan juga. Jadi kita harus benar-benar lakuin sesuatu yang baik buat generasi masa depan, buat bumi kita. So for me, aku cari kasus yang lebih passionate dekat hati aku, seperti orangutan, melindungi orangutan. Yang kedua, kemungkinan manusia juga. Jadi banyak cerita yang aku dengar tentang misalnya anak yang kena penyakit HIV atau AIDS, itu masuk dalam banget buat aku. Jadi for me, aku bisa relate, dan not relate, tapi maksudnya bisa care, bisa peduliin mereka. Dan again, sebagai public figure, aku harus use my platform buat sesuatu yang baik. Jadi dari situ aja aku bisa let's say kerja sama tim, banyak belajar, banyak ajarin juga, supaya kita bisa bikin campaign yang sukses dan nggak cuma sekali aja, tapi terusin juga buat masa depan. Ya. Nah, itu dia kuncinya. Semoga itu oke. Nah, betul sih. Nah, intinya itu sih, setiap krisis itu pasti akan terjadi dan pasti akan ada ya. Kayak misal sekarang corona, ya berarti sekarang krisisnya adalah masalah kesehatan gitu. Jadi bukan permasalahan apa nih yang paling penting untuk diselesaikan, tapi justru masalah apa yang sedang terjadi gitu ya, Richard ya. Nah, gitu dia. Nah, itu adalah dua pertanyaan dari dua penanya juga yang mana dua pertanyaan itu sangat representatif ya, karena yang satu menanyakan tentang bagaimana cara bergabungnya, dan yang kemudian yang kedua menanyakan juga nih terkait
apa sih latar belakang dari seorang Richard tadi mau bergerak. Bagus banget pertanyaan tadi. Ya, itu terima kasih ya guys yang tadi udah kasih pertanyaan. Oke. Nah, kalau sebelum aku finish boleh aku ngomong sedikit? Boleh. Sedikit lagi ya. Ya aku cuma mau ucapkan sedikit. Saya berharap Pertamina Foundation dapat memberikan platform untuk orang-orang yang tidak hanya berada di Jakarta, tapi untuk semua orang berada di seluruh Indonesia, agar semua orang Indonesia memiliki suatu platform besar untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Okay. So, sebagai Richard Kyle, saya bangga sekali selama ini saya menjadi relawan di lingkungan konservasi dan kegiatan humanitarian. Saya lakukan ini enggak cuma buat Indonesia saja, tapi buat generasi ke depan, dan yang paling penting aku lakukan ini buat bumi kita. Ya, betul. Untuk bumi kita. Nah, terakhir nih, tadi udah sempat disinggung dan mungkin aku cuma coba untuk menjelaskan lagi ya. Di sini untuk semua teman-teman yang emang berminat untuk menjadi relawan Pertamina Foundation untuk bangsa, bisa cek di Instagram dari Pertamina Foundation di @pertamina.foundation, dan kemudian bisa tuh informasinya nanti dicek di situ, dan untuk link pendaftaran juga bisa ditunggu di situ ya. Dan kemudian seperti yang tadi Richard udah sampaikan, relawan itu bukan bergerak untuk suatu hal yang benefit untuk kita sendiri ya, untuk relawan itu sendiri gitu, tapi sebagai panggilan hati untuk bisa menjaga bumi kita, untuk Indonesia juga dan untuk bumi Pertiwi. Nah, itu kira-kira nih talk show dari Richard Kyle, dan kemudian nanti bersama Richard Kyle dan dari Presiden Pertamina Foundation, Pak Agus sendiri, kita akan sama-sama untuk launching nih ataupun mengesahkan relawan Pertamina Foundation untuk bangsa. Dan untuk itu kepada Pak Agus dipersilahkan untuk bisa bergabung di layar mungkin. Hi, I'm in. Okay. Richard, thank you very much. Wow, terima kasih banyak juga. Untuk 1 jam bersama Richard, I think sangat memberikan banyak inspirasi kepada 331 Richard yang bergabung. Tetapi saya pikir tidak hanya kita 331, ini kita akan put on social media platform Pertamina Foundation, baik itu IGTV maupun YouTube, karena memang relawan Pertamina Foundation ini akan menjadi kita gaungkan atau kita challenge young leaders seluruh Indonesia untuk bergabung. Of course nantinya kita akan melakukan seleksi, tetapi yang paling penting adalah capacity building akan kita berikan kepada mereka, sehingga kita berharap mereka akan siap terjun langsung di seluruh komunitas seluruh Indonesia at any time bencana ataupun disaster management terjadi, mereka udah ready gitu. Jadi Richard keren banget, Pak Friends. Tadi tolong responses terhadap challenge daripada Richard, dan Richard akan terus bareng kita loh sampai dengan setahun ke depan. Iya dong. Jadi nantinya kalian semuanya dan juga yang leader seluruh Indonesia nih, nggak cuma yang ada 334 sekarang di sini, akan hands on working together with Pertamina Foundation, private sector, siapapun local government, untuk kita temani saudara-saudara kita yang terkena bencana alam. Siap Rehan, kita akan launching dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengundang young leaders untuk join, bergabung dengan relawan Pertamina Foundation untuk Indonesia, untuk bangsa. Merdeka. Merdeka. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Agus yang telah meresmikan program relawan Pertamina Foundation untuk bangsa, dan juga terima kasih banyak untuk Richard Kyle ya, karena kita udah ngobrol banyak nih, banyak banget inspirasinya. Sama-sama ya, host terbaik, Rehan. Terima kasih banyak ya, udah jadi host yang sabar, sangat sabar sama aku ya. Enggak, ini keren sih. Aku jujur inspired sama kegiatan yang diadakan sama Richard itu. Thank you.
Oke. Nah, terus untuk teman-teman di sini nih, jangan lupa kalian kalau nggak salah ada ini ya, ada Twibbon yang bisa dipakai untuk meramaikan HUT Indonesia yang ke-76 dengan tagline Indonesia Tangguh dan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Dan jangan lupa nih untuk tag Instagram Pertamina Foundation di @pertamina.foundation dan juga bisa tag Richard Kyle juga nggak nih? Boleh nggak, Richard? Boleh dong. Ya. Instagramnya Boleh. apa, Richard? Mungkin bisa disampaikan. Rico_Kyle. Oke, Rico __ Kyle. Ya, itu ya, nanti bisa dicari kalau ada yang Bukan Kylie, Kyle ya. Ya, Kyle. Richard, ini kita juga Pertamina Foundation dalam waktu 18 bulan dari Instagram 0, kita sekarang sudah punya 40.000 followers. Wah. Wow, itu luar biasa. It is very good. 40.000 followers nih sekarang kita punya. So, jadi follower kita jangan lupa follow IG-nya Kak Richard ya. So inspiring. So I think I bisa menjadi salah satu teladan kita bersama untuk peduli sosial. Oke, betul banget tuh. Sekali lagi ya, jangan lupa untuk pakai Twibbonnya untuk meramaikan HUT RI yang ke-76 dan tag Instagram dari Pertamina Foundation di @pertamina.foundation dan Instagram dari Richard Kyle di Rico_Kyle. Nah, demikian untuk talk show pada hari ini dan terima kasih sekali lagi ya untuk Richard dan Pak Agus yang telah ikut ngobrol-ngobrol nih, ngobrol-ngobrol berinspirasi gitu loh pada hari ini. Serta jangan lupa untuk semuanya bisa mengisi daftar hadir ataupun absen. Dan terakhir sebagai penutup, saya ingin mengucapkan Dirgahayu Indonesia yang ke-76, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Sekian dari saya, ada salah mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye Richard, thank you. Bye semua, makasih. Terima kasih Raihan dan Richard atas talkshow-nya yang sangat menginspirasi tadi ya. Saya juga mengucapkan selamat kepada Pertamina Foundation atas peresmian relawan Pertamina Foundation untuk bangsa. Semoga dengan adanya proyek ini dapat memberikan manfaat baik fisik maupun material bagi sesama. Bagi yang berminat menjadi relawan, silakan untuk mendaftarkan diri dan juga jangan lupa untuk mengunggah Twibbon yang akan dilampirkan melalui kolom chat dalam room ini. Atau juga bisa dicek melalui akun Instagram Pertamina Foundation dan jangan lupa untuk nantinya tag di akun Instagram Pertamina Foundation serta beberapa hashtag-nya ya. Dan juga semoga informasi yang diberikan dari talkshow tadi bersama Richard Kyle dapat bermanfaat bagi para hadirin yang datang pada kesempatan ini. Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, Pertamina Foundation juga mengadakan aksi Sobat Bumi yang dijalankan oleh para penerima beasiswa Sobat Bumi Indonesia. Aksi ini telah berjalan dari beberapa hari yang lalu dan akan berlanjut sampai beberapa hari ke depan di beberapa titik di seluruh Indonesia. Berikut ini kita akan mengadakan live report dari beberapa universitas yang melakukan aksi Sobat Bumi mengenai aksi yang sedang dijalankan oleh mereka. Untuk yang pertama ada Universitas Sumatera Utara. Halo Universitas Sumatera Utara, kita menuju ke Bara dulu ya. Halo Kak. Baik, silakan untuk menyampaikan live report pada di daerah sana ya. Baik, terima kasih Kak Marisa. Saya Melani, perwakilan dari Universitas Sumatera Utara. Saat ini sedang mengadakan aksi di Rumah Belajar Gang Pasir. Seperti yang bisa dilihat, sekarang kita lagi ngadain upacara seperti ini, tentunya dengan prokes yang ketat juga dan tetap menjaga jarak. Sebelumnya juga kita udah mengunjungi sebuah panti di daerah Medan juga untuk memberikan sembako. Yang pastinya anak-anak di panti tersebut dan di sini sangat antusias dan sangat senang untuk mengikuti kegiatan dari Sahabat Bumi Merdeka Aksi Merdeka Panti. Demikian saya laporkan. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Marisa. Terima kasih Melani. Di daerah Sumatera Utara sangatlah menyenangkan ya jadinya. Jadi saya sendiri sebagai MC yang sekarang berada di Yogyakarta merasa senang dan juga ingin sekali berada di sana. Nah, berikutnya kita langsung menuju ke daerah Jawa. Ada Universitas Gadjah Mada. Halo Universitas Gadjah Mada. Apakah sedang monitor? Baik, jika Universitas Gadjah Mada belum siap, kita langsung aja menuju yang juga masih ada di Jawa. Kita menuju ke Universitas Singapura Bangsaan Karawang. Halo, apakah sedang monitor Universitas Singapura Bangsa? Ya, selamat siang. Hai. Dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, saat ini kami sedang berada di Panti Al-Nasrul dan bisa dilihat judul dari kegiatan kami yaitu refleksi mimpi anak panti di hari jadi SKB. Saat ini kami sedang berada di penghujung acara, di mana pada saat hari ini kami sedang melakukan berbagai macam kegiatan seperti dance,
Dan penyerahan simbol sembako yang bisa dilihat di sini dan juga penanaman pohon yang ini merupakan aspek sustainabilitas yang mana pohon tersebut bisa digunakan bisa dimanfaatkan kembali oleh pabrik tersebut. Dan juga kami menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan hand sanitizer. Mari kita lihat keseruan kita bisa ini. Oh my God, it's so many. Sobat Bumi. Vina, tolong protokol kesehatannya ya, Vina. Protokol kesehatannya diterapkan ya, Vina ya. Jaga jarak, kemudian pastikan semua sehat. Jangan pakai kerumunan banyak ya. Ya, Pak. Terima kasih Vina atas laporannya. Wah, saya cukup senang karena atas antusias adik-adik yang ada di sana cukup membuat saya bersemangat nih untuk saat ini sedang berada di sini. Dan juga saya mengingatkan kepada adik-adik yang di sana jangan lupa untuk menjaga kerumunannya dan juga protokol kesehatan tetap dijaga ya supaya kita bisa menurunkan angka COVID nih. Jadi kita bisa segera berkumpul bersama dalam keadaan yang normal. Nah, selanjutnya kita menuju ke daerah utara nih. Ada Institut Teknologi Kalimantan. Halo nih Institut Teknologi Kalimantan, apakah saat ini sedang monitor? Halo, ini Institut Teknologi Kalimantan. Halo Kak, apakah suara saya terdengar? Oh baik, saat ini suaranya sudah terdengar. Baik Kak, saya Nugroho melaporkan dari Kota Balikpapan, tepatnya dari Institut Teknologi Kalimantan. Kebetulan pada saat ini kami masih bersiap-siap Kak untuk melakukan aksi Merdeka Panti, tepatnya di Panti Asuhan Al Muhajirin Kota Balikpapan. Mungkin berikut saya kasih lihat Kak persiapan dari para panitia Pertamina Foundation. Ini berikut beberapa bantuan yang akan kami serahkan ke Panti Asuhan Al Muhajirin berupa paket sembako, kemudian ada bantuan paket alat tulis Kak untuk belajar, dan beberapa hadiah snack-snack kecil untuk anak-anak di sana Kak. Mungkin di sebelah sini ada beberapa panitia yang sudah bersiap-siap untuk melakukan kunjungan ke Panti Asuhan Al Muhajirin. Oke Kak, mungkin cukup sekian live report pada hari ini dari Institut Teknologi Kalimantan. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Teknologi Kalimantan, thank you, keren. Baik, terima kasih Nugroho, semangat untuk pelaksanaan aksinya ya. Dan selanjutnya kita akan menuju lagi ke daerah Sumatera, ada Universitas Hasanuddin. Halo dari Unhas, apakah sedang monitor? Nah, Pak Bulo nih, Unhas nih. Pak, terdengar suara saya? Baik, sudah terdengar. Sebelumnya perkenalkan diri, saya Nadira, perwakilan dari Awardee Beasiswa Sobat Bumi angkatan ke-8. Kami dari Universitas Hasanuddin di Sulawesi Selatan. Jadi mengusung tema berdikari nih Kak, kita mensosialisasikan cara menanam sayuran dan juga pembuatan mikroorganisme alami. Bisa kita saksikan di sini. Di sini kita buat mikroorganisme alami yang akan kita tinjau selama 2 minggu. Jadi secara berkala, 1 minggu pertama, lalu satu minggu berikutnya, seperti itu. Ini harus rapat, karena kalau tidak rapat, maka program kita akan gagal, seperti itu Kak. Mungkin untuk lebih lanjutnya, untuk menanam sayurannya, bisa kita saksikan di sini, ada 3 jenis tanaman, yakni tanaman bayam, tanaman okra, dan juga tanaman kangkung. Kebetulan untuk teman-teman sendiri sedang istirahat Kak, karena kegiatannya telah berlangsung sejak tadi pagi hingga pukul 11 WITA. Seperti itu. Terima kasih. Berikut penjelasan dari saya, wakil dari Awardee Beasiswa Sobat Bumi Angkatan 8 Unhas Sulawesi Selatan. Nadira, tunggu. Ya. Pak Bulo mau menyampaikan sesuatu tuh buat Nadira. Oh, Pak Bulo silakan. ini adalah Direktur Operasinya Pertamina Foundation, timnya Mas Agus nih. Mas Bulo silakan. Apa kabar Nadira? Ya, senang sekali ya. Rupanya kegiatan Sobat Bumi tidak hanya ada di Jawa, tetapi ada juga di Barat, di Sumatera, dan sekarang saya lihat ini di Sulawesi, ini pulau kelahiran saya, di sana. Kemudian mudah-mudahan jadi semangat dalam melestarikan bumi dan peduli sesama. Sudah daftar relawan PF belum?
Belum Bapak. Habis ini kita daftar ya, bergabung bersama Richard Kyle. Siap, Oke, Bapak. sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Nadira, semoga proyeknya bisa berlangsung dengan lancar dan juga jadi ya itu mikroorganismenya. Nah selanjutnya kita menuju lagi nih ke daerah Jawa, kita cek lagi ke UGM, ke Universitas Gadjah Mada. Halo UGM, Halo, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Baik, sudah sangat jelas sekali. Oke, selamat siang teman-teman. Izin melaporkan, saya Japet Moriodo Kelas dari Universitas Gadjah Mada. Aksi kegiatan positif yang dilakukan oleh teman-teman dari Universitas Gadjah Mada sekarang sudah ada di spot kedua, yaitu Pantai Parangtritis, yang dimana tadi kami telah melakukan aksi pertama kami bersama teman-teman Tuli dan juga teman-teman IWABA atau Ikatan Waria Bantul untuk membantu mereka. Dan di sini sekarang bisa dilihat teman-teman sedang mempersiapkan kegiatan kedua kami. Sebagai informasi teman-teman, kegiatan kami telah dimulai pada tanggal 15 Agustus yang lalu dan sekarang merupakan puncak acara kegiatan kami, yang dimana aksi yang kami lakukan merupakan perpaduan antara berdikari dan juga aksi bantuan sosial, yaitu akses sosial dan juga lingkungan dengan judul yang kami angkat yaitu budidaya sayuran di lahan terbatas bersama PKBI DIY. Dan target kami sekarang yaitu masyarakat di daerah termarginalkan. Dan di kesempatan kali ini saya sudah kehadiran yaitu Bu Ani. Bu Ani mungkin sudah melihat aksi kami ya Bu ya, kita akan melakukan aksi tanam-nanam dan juga aksi bantuan sosial berupa sembako. Mungkin Bu bisa diceritakan kesan dan pesan Ibu terhadap aksi ini. Ya, saya ingin sekali mungkin dari teman-teman UGM mahasiswa yang saya inginkan bisa mendampingi orang-orang yang di bawah, termasuk mungkin orang-orang kecil yang belum tahu apa-apa, karena ini hikmahnya besar sekali Mas ke depannya biar bisa membawa yang sejahtera. Benar. Yang jelas yang bisa nanti yang ke anak-anak yang selanjutnya bisa semua makmur, sejahtera dan mau ke depannya bahagia semua dan tidak ada yang kayak ketindas. Ya, itu dia laporan terkini dari Bu Ani, harapan yang sungguh sangat mulia teman-teman. Dan pastinya teman-teman, kegiatan kami tetap mengedepankan protokol kesehatan, semuanya mengenakan masker dan pastinya mengenakan jaga jarak. Bisa dilihat di sini teman-teman sangat antusias. Sebentar lagi kami akan melakukan aksi kami di sini sangat positif sekali teman-teman, dan kami percaya meskipun aksi ini kecil tapi bisa jadi berdampak besar bagi mereka yang benar-benar membutuhkan, dan teman-teman di sini percaya bahwa pemuda bisa menjadi agen penggerak, karena kalau bukan pemuda dan kalau kita mulai dari sekarang ya kapan lagi. Saya Japet Moriodo pamit undur diri. Sampai jumpa teman-teman. Oh wow, Japet, Fanny, I feel so touched. I'm so happy. Thank you very much. Ini keren banget. Saya merasa ini merinding semua nih bulu kuduk saya. PF friends semuanya, thank you very much. You're doing great. Aku senang banget lihat kiprah kalian semuanya. Nggak bisa mesti memuji apa, kepinginnya sekarang ketemu sama kalian bersama-sama di sana ya Pak Bulo ya, Pak Medi, dan juga para VP saya. Nanti habis ini sambil para VP saya juga memberikan komentar. Ada Mas Iksan, ada Mas Aziz yang punya, Pak Aziz ini yang menjadi kepala pemberdayaan masyarakat kalian tuh untuk kegiatan seperti ini. Beliau adalah Vice President PMLO, kemudian juga satu lagi kita ada VP Finance. Nanti setelah Pak Medi memberikan komentar, saya minta juga memberikan sekaligus perkenalan sama PF Friends seluruh Indonesia. This adorable, awesome, keren. Jempolnya nggak cuma 2, semua jempol tangan saya. Thank you ya PF Friends. Terima kasih kembali Pak Agus. Terima kasih Japet atas laporannya. Energi positifnya sangat berasa sampai sini nih. Walaupun kita jauh, tapi saya cukup merasakan energinya nih. Nah, gimana pada Pak Medi, apakah ingin menyampaikan komentar? Selamat untuk PF Friends. Saya cukup terharu ya. Kegiatan kalian itu hebat lah pokoknya. Terus bekerja dan berkarya bagi bangsa dan negara demi kejayaan kita dan demi
untuk masa depan bumi yang lebih baik dan lebih dunia. Semua karya kalian pasti akan menjadi yang terbaik dan akan menjadi yang terbaik. Oke, selamat. Cukup. Baik, semoga aksi ini selalu memberikan manfaat bagi sesama dan tak terasa live report aksi Sobat Bumi selesai diputarkan dan hal tersebut menjadi penutup acara kami pada siang hari ini. Terima kasih kepada para hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara talk show ini. Foto bareng belum? Bagaimana, Pak? Foto bareng belum? Oh baik, kalau misalkan mau foto bareng. Tapi sebelum foto bareng, saya minta Pak Aziz, Vice President PMLO, kemudian Pak Iksan dan Pak Pri, mohon untuk memberikan sepatah dua patah kata masing-masing kepada adik-adik kita nih, PF Friends yang luar biasa nih. Silakan Bapak-bapak. Siap Pak, dari saya dulu ya. Monggo. Selamat siang adik-adik semua. Prihandi di sini dari VP Keuangan, VP Finance and Support-nya Pertamina Foundation. Tadi yang di balik papan mana suaranya ya? Senang sekali ngelihatnya. Saya sendiri dari besar dari balik papan. Jadi di Pertamina Foundation sendiri, seperti yang adik-adik lihat, kami semua dari mana-mana, dari ujung ke ujung. Ada Pak Agus yang dari Jawa Tengah, Pak Medi dari Jawa Timur, saya yang besar di Kalimantan, Pak Julius yang dari Sulawesi, nanti ada Pak Iksan juga yang besar di Sulawesi dan yang lahir di Sulawesi dan besar di Jawa Timur. Ada Pak Aziz juga dari Jawa Timur. Kita semua ada Bhinneka Tunggal Ika kecil di sini. Senang sekali melihat aksi-aksi kalian, tetap semangat. Kami semua akan terus mendukung apapun yang terbaik buat kalian semua. Semangat teman-teman. Yang terbaik buat kalian. Awesome, Pak Pri, Pak Aziz atau Pak Iksan, silahkan. Pak Aziz tadi di dalam perjalanan untuk Monef Sobat Bumi yang ada di Bandung. Okay. Kalau misalnya bisa on, mungkin langsung gabung aja Pak Aziz, tapi kalau tidak mungkin bisa ke Pak Iksan ya. Ya, silakan. Pak Iksan ini cinta banget sama anaknya, jadi mungkin dia lagi gendong anaknya kali. Jadi nggak kelihatan. Hai, where are you Mas Iksan? Lagi nggak online juga. Oke. Kalau Mas Iksan nggak punya, Pak Aziz wakilnya Pak Rohmat atau Bu Desi boleh? Yang selama ini bergaul atau selalu direpotkan, atau bukan direpotkan, selalu merepotkan, bukan direpotkan. Kita nggak merepotkan, ding. Selalu head on, selalu head to head sama Pak Efren. Coba Bu Desi atau Pak Rohmat, monggo. Silakan Bu Desi. Oh, Bapak saja. Bapak silakan Pak. Ya, berdua nggak apa-apa. Pak Rohmat, apa yang terutama, ya, silakan Pak Rohmat. Baik, terima kasih Pak Agus dan Bapak Dewan Pengurus dan seluruh VP. Ini mohon maaf, tadi sedang perjalanan dari... Halo? Ya. Ya, perjalanan dari Kostrad. Nah, adik-adik ini luar biasa. Jadi aksi Sobat Bumi sangat luar biasa. Yang kali ini setiap tahun sudah terjadi peningkatan, sudah membuat gerakan dan membuat inspirasi bagi masyarakat luas. Jadi leadership-nya sudah terbangun, jiwa Sobat Bumi, dan sebentar lagi kita akan memasuki gathering untuk membangun semakin karakter Sobat Buminya. Salam Sobat Bumi, cintai bumi, selamatkan bumi. Ayo bersama-sama. Ya, coba Mbaknya yang memberikan aba-aba. Silakan Mbak untuk salam Sobat Buminya. Pertamina Foundation Sobat Bumi Indonesia, cintai bumi, selamatkan bumi. Selamatkan bumi. Okay. Terima kasih, sukses, dan jaringan komunitas Sobat Bumi Indonesia semakin besar dan semakin sukses. Kita akan tergabung di Pertamina Foundation. Silakan. Ya, Pak. Terima kasih. Thank you Pak Rohmat, Bu Desi. Ada yang mau disampaikan? Halo adik-adik. Semoga kalian yang lakukan hari ini memberi manfaat sebanyak-banyaknya untuk sesama
Dan semoga tetap semangat ke depannya, betapa indahnya kita berbagi, kita bisa merasakan bahwa kita berbagi pun kita akan bahagia. Baik, semangat ya adik-adik. Oke, thank you Bu Desi. Aku mau cerita, kemarin itu saya cuti tuh 1 hari di rumah Jogja. Tiba-tiba saya kepikiran tuh ngumpulin anak-anak Sobi Jogja untuk datang ke rumah saya. Harapan saya sih yang datang 55 orang atau 100 orang. Ternyata yang datang cuma 4. Berasa ditolak begitu kan. Aduh, ini pada kemana nih orang-orang Jogja gitu kan. Gue udah semangat-semangat, udah gue pesenin lah itu makanan 50 pack, yang datang 4 pack doang. Naomi, CS nggak ada, yang ada Japet, Fani, Erlangga, sama satu lagi Sita gitu ya. Nah tuh sampai Rehan nggak ada tuh, Rehan ada di Jakarta atau di Kebumen tuh. Tapi 4 orang itu pun yang datang kita tetap seru, ngakak-ngakak, cerita-cerita, bahkan mereka sempat saya videoin satu-satu tuh. Jadi challenge-nya adalah sudden question atau spontaneous questions yang saya rekam tuh mereka berempat. Hebat-hebat loh mereka itu. Jawabannya persis kayak yang lagi melakukan kegiatan di lapangan, very spontaneous, awesome, pinter-pinter semua, yang bikin saya merasa sangat bangga. Saya merasa sangat ibaratnya kayak ininya kayak ibaratnya nengokin anak dari Jakarta ngeliat orang tua yang lagi kuliah di Jogja kayak gitu kan. Terus ketemu anaknya di Jogja sambil makan, gue tanya-tanya itu kayaknya ibaratnya tuh hatiku tuh gede banget karena hebatnya kalian-kalian semua melaporkan dan kemudian bercerita kepada saya mengenai kegiatan-kegiatan kalian. Next time kalau Pak Bulo ataupun Pak Aziz, Pak Medi maupun timnya daripada Pertamina Foundation ke lapangan, jangan ditinggalin ya, minimal 50 orang, 30 yang datang, jangan cuma 3. Tuh kan, walaupun alasannya saya kuliah. Kalau saya kuliah, saya tinggal itu demi Pak Agus, saya tinggal itu kuliah. Nggak peduli dosen saya absen, bisa diatur. Saya langsung ngabur deh ketemu Mas Agus, dapat kuliah dari Mas Agus, gitu kan. Saya ada di Semarang, nggak peduli. Terbang langsung dari Semarang datang ke Jakarta gitu kan, ataupun ke Jogja gitu kan. Yang jauh pokoknya gimana caranya bisa ketemu Mas Agus dong gitu. Gak ada yang bercanda. I know you have your own responsibilities dan kegiatan-kegiatan semua. Tapi yang mau saya sampaikan adalah it is very nice to see you all. Dan saya yakin nanti tuh udah ada yang mau bawa saya keliling-keliling Palembang doh. Beneran loh ya. Mas Rehan, kita di Kebumen aja udah ngendon di rumah aja Mas Rehan sambil makan nasi penggel ya. Rehan itu sama-sama Mas Agus, aslinya dari Kebumen. Tapi aku bukan dari tadi yang nanya tuh orang Kebumen juga kali. Mas Agus asli Kauman ya? Enggak, saya bukan dari Kauman, saya dari stasiun. Beda kan antara Kauman dan stasiun kereta. Tuh, jadi saya aslinya dekat stasiun kereta api Kebumen. Anyway, jadi gitu. Ke depan pasti kita akan lebih banyak ketemu sama kalian karena dari situ nanti saya pikir teman-teman ataupun Pertamina Foundation members ataupun Pertamina Foundation pengurus baik itu kita maupun teman-teman pekerja semuanya akan ketemu kalian sehingga paling tidak memang langsung tidak langsung mentoring ataupun diskusi kita bisa lakukan di tempat untuk pengembangan daripada kalian sebagai pribadi maupun mendiskusikan hal-hal terkait bagaimana kita bisa mengembangkan, memberikan kontribusi kita kepada masyarakat gitu. Udah nanti kalau saya ngomong terus nggak akan kelar-kelar. Jadi saya kembalikan lagi sekarang kepada Mbak Mariska Salsabila yang menjadi MC sangat keren sama kayak Mas Rehan. Bener kan? Saya mesti mengganti dua moderator sebelum sampai akhirnya saya memilih Rehan. Jadi saya cobain semua. Thank you. Tapi bukan berarti kalian nggak kepake yang nggak jadi moderator. Min adalah kita memang melihat beberapa hal yang menjadi kriteria
untuk bagaimana kita bisa memadu padankan, oh kurang lebih si A ini match enggak, baik topik maupun personality-nya di dalam kita membuat sebuah panel diskusi di situ. Sehingga yang Anda lihat kan, kita berikan tepuk tangan hari ini, webinar kita bisa berjalan dengan smooth, awesome, dan very inspiring, I think. Thank you, Mbak Marisa. Silakan. Mbak Marisa, izin sedikit. Sepertinya Pak Iksan sudah bergabung. Ini saya lihat. Kalau mau di ini, Pak Agus. Oh, iya. Mana? Halo semuanya. Anaknya udah tidur. Iya, Pak. Kok tahu, Pak? Lagi ngendong anak tadi. Maaf ya, teman-teman semua. Salam kenal. Tuh, say hello kepada teman-teman tuh, Mas Iksan. Halo, saya Iksan. Ingat-ingat mukanya ya. Dilepas dong itunya. Nah, giliran tutupan kelihatan seperti 17 tahun. Ketika tutupnya dilepas kelihatan seperti 47 kamu, Mas Iksan. Mas Iksan, kamu harus memberikan encouragement word kepada friends nih. Apa yang kamu tadi nikmatin dari acara ini? Ya, teman-teman semua, saya juga secara pribadi baru juga tadi kalau ceritanya si Richard ya, menemukan jalan menuju ke proyek sosialnya di awal muasalnya itu ceritanya kan tadi luar biasa banget. Saya pun juga baru bergabung di Pertamina Foundation belum 1 tahun dan akhirnya punya kesempatan untuk bisa memberikan kontribusi banyak. Nah, saya yakin teman-teman semua yang sudah bergabung di Sobat Bumi, apalagi sudah punya sebenarnya passion itu. Tinggal dibutuhkan media dan channel yang cocok untuk bisa menyalurkannya. Nah, ini jangan ragu-ragu gitu ya, kita akan berjalan bersama begitu ya. Dan saya yakin dengan Pertamina Foundation ini, teman-teman semua akan mendapatkan pengalaman yang nggak akan terlupakan dan tentunya bisa berkontribusi luar biasa dibandingkan kalau teman-teman semuanya berkontribusi sendiri. Jadi dengan kita bersama-sama pasti kita bisa memberikan impact yang lebih baik. Itu mungkin dari saya, Pak Agus. Thank you, Iksan. Dah boleh tuh sana dampingin anaknya Bobo. Terima kasih, Pak. Bye. Marisa, silakan. Baik, terima kasih atas Pak Agus dan juga beberapa jajarannya. Berikutnya sepertinya akan ada, seperti sesuai dengan permintaan Pak Agus, sepertinya akan ada sesi dokumentasi. Baik dari panitia, saya persilakan untuk mengambil alih sesi dokumentasi ini. Video dinyalain, terus kita pakai merdekanya gimana? Ada yang punya ide merdekanya? Oke, nyalain video semuanya. Genggam aja, Pak. Ini. Oke, menggenggam boleh. Menggenggam biasa ya. Ini aja cinta Indonesia gitu kan. Yuk. Baik, saya pandu untuk sesi fotonya ya. Boleh. Slide pertama. Dinyalain semua videonya. 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Slide ketujuh, 1, 2, 3. Slide ke-8, 1, 2, 3. Slide ke-9, 1, 2, 3. Alhamdulillah banyak yang ikut ya. Terus? Slide ke-10, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Terima kasih. Thank you. Marisa, sebelum ditutup, saya itu janji untuk mengadakan coaching sama 5 orang yang menjadi mentee saya. Saya jadi mentornya kalian. Jadi Iksan Mauludin itu dari UGM, tolong nanti bersama-sama dengan dari ITB itu siapa ya? Waktu itu adalah saya sama Mas
Fala Akmal, sama satunya lagi yang kemarin itu muncul. Terus aku juga mau sama Magmilia Klam, karena dia itu sangat peduli kepada daerahnya. Kemudian satu lagi perempuan dari UGM yang saya pingin adalah yang sampai nangis bombe di depan saya ketika interview. Siapa yang namanya? Saraswati siapa ya? Mbak siapa ya? Sukmawati siapa gitu? I don't remember the name. Ya, jadi 5 orang itu, if you like to continue untuk mentoring, nanti kontak pada saya ya. Yang lainnya, oke, Rikma Sukmawati join with me. Yang lainnya kalau mau pingin punya pertanyaan, pingin mentoring, Anda bisa melayangkan kepada saya, nanti bisa dengan saya, atau bisa dengan Mas Bulo, atau bisa dengan Pak Medi, atau dengan bisa para VP. Mentoring itu sangat penting untuk kita bisa berikan kepada kalian semuanya. Nanti saya berikan formula mentoring yang kita akan berikan kepada kalian semuanya. Sehingga mudah-mudahan dengan pendampingan kita bisa juga, saya senang sekali punya personal ataupun punya waktu untuk secara daring bisa memberikan mentoring kepada kalian. Oke, jadi yang ada di luar Jawa, yang ada di Rokan, Tuban, dimanapun kalian, di Kupang ataupun di Papua, drop us a message ataupun pesan if you want ataupun kepingin untuk punya mentor seperti teman-teman yang tadi aku sebutin. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Agus atas informasinya. Dan semoga beberapa harapan tadi yang disampaikan oleh beberapa direksi bermanfaat bagi kalian dan juga mencapai, semoga bisa membuat kalian untuk terus bersemangat untuk terus bermanfaat bagi sesama. Saya mengingatkan kepada para hadirin yang ingin tergabung dalam Relawan Pertamina Foundation untuk bangsa dapat segera mendaftar dan jangan lupa untuk melampirkan tribun yang diunggah melalui akun Instagram. Tetap mencintai lingkungan dan peduli terhadap korban bencana alam. Saya juga mengingatkan kepada para hadirin untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar kita bersama dapat menurunkan angka kasus baru COVID-19 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Saya Marisa Salsabila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. See ya. Merdeka. Lagi. Merdeka. Thank you Pak Bulo, Pak Medi, dan semua tim saya. Sukses acaranya. Share ya kepada yang lain kawan-kawannya untuk auto daftar relawan ya. Ya, betul. Baik Pak, terima kasih. Foundation Relawan. Ya. Sampai jumpa.